Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Yulastri. Saya kelas 2B Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonetik. Fonetik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik, misalnya kita meneliti bunyi A yang berbeda pada kata-kata, misalnya lancar, tawa, dan lainnya. Maka dalam fonemik, kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan jika tidak membedakan makna adalah fonem. Fonem juga kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya. Sebagai pembeda makna, bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembedaan makna pada setiap bunyi. Objek kajian dari fonemik adalah fonem perbedaan dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonemik mengkaji bahasa bunyi yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata, misalnya bunyi I, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi pertama, yaitu bunyi I dan R. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif, unit bunyi yang signifikan. Menentukan struktur fonemis sebuah bahasa dan membuat ortografik yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Bunyi bahasa yang dipengaruhi lingkungannya. Bunyi bahasa itu histeris. Bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang sama. Adapun contoh fonemik: babi, binatang berkaki 4. BABI, PAPI, sebutan ayam. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi fonemik, bagian kedua fonemik. Fonem dan alfon. A. Fonem. Pada bagian pendahuluan sudah dikemukakan bahwa objek kajian fonetik adalah bunyi bahasa atau fon, sedangkan objek kajian fonemik adalah fonem. Lalu persoalan kita, apa bedanya fon dan fonem? Sebab keduanya sama-sama bunyi bahasa. Memang banyak versi mengenal definisi atau konsep fonem, namun intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem? Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan berbagai pakar. Namun intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, kita harus mencari yang disebut pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Umumnya kita ingin mengetahui bunyi P, fonem atau bukan fonem atau bukan, maka kita cari misalnya pasangan kata paku dan baku. Paku terdiri dari
bunyi P, A, K, dan bunyi U. Sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi pada pasangan paku dan baku terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata paku dan bunyi B pada kata baku. Dan alpon. Kalau kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal bab 8, maka kita akan melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi atau 2, yaitu vokal depan tinggi atas I dan vokal depan tinggi bawah L. Begitu juga vokal belakang tinggi atau 2, yaitu vokal belakang tinggi atas U dan vokal belakang tinggi bawah U. Demikian juga vokal belakang. Sedangkan ada 2, yaitu vokal belakang sedangkan atas O dan vokal belakang sedangkan bawah. Persoalan kita sekarang, apakah bunyi vokal I dan vokal L 2 buah fonem atau sebuah fonem? Kalau kita menggunakan cara dengan mencari pasangan minimal untuk kedua bunyi vokal itu dalam bahasa Indonesia, ternyata sampai saat ini tidak ada. Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu, I dan L, memiliki distribusi yang berbeda vokal. I menempati posisi pada silabel suku kata terbuka, silabel yang tidak memiliki koda, sedangkan vokal L menempati silabel yang mempunyai koda simak. Vokal I pada kata I titik NI, ining, TI titik TI, titi, dan I titik SI, isi. Vokal L pada kata benih, vanilya, BA titik TIK, batlik, dan TA titik SIK, taslik. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa vokal I dan L bukanlah merupakan 2 buah fonem, melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama, yaitu fonem I. Vokal I dan vokal L distribusinya tidak sama. Vokal I berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda, sedangkan vokal L berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. Vokal I dan vokal L memiliki distribusi komplementer, berdistribusi yang saling melengkapi. Analog dengan khusus vokal I dan vokal L, maka dapat dikatakan vokal U dan vokal U besar juga merupakan anggota dari satu fonem yang sama, yaitu fonem U juga berdistribusi secara komplementer. Vokal U untuk silabel terbuka tak berkoda dan vokal U untuk silabel tertutup berkoda. Vokal U pada kata buku, BU ke U, ibu, IBU, dan itu. Vokal U pada kata akur, AK, U besar, R, libur, LIB, U terakhirnya U besar, libur, dan atur, HTUR. Toko dan bodoh. Bodoh sedangkan vokal untuk di silabel tertutup seperti toko, TOKH, dan bodoh, BODH.
Vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem seperti U dan U. Untuk fonem U disebut dengan istilah alfon. Dengan demikian, kalau dibalik, bisa dikatakan alfon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. Dari pembicaraan tentang fonem dan alfon di atas, bisa dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran diwakili oleh alfon yang sifatnya konkret, dapat diamati, didengari secara empiris. Jadi misalnya fonem I pada kata tani diwakili oleh alfon I karena lafal kata itu adalah tani, sedangkan pada kata tarik diwakili oleh alfon L karena lafalnya adalah TARLK. Contoh fonem K pada kata baku diwakili oleh alfon K karena lafalnya adalah baku, sedangkan pada kata bapak diwakili oleh alfon karena lafalnya BAPA. Demikian itulah penyampaian materi saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.